Mari kita lihat selanjutnya. Ya, ini instrumen yang SRG ini sebenarnya kita sekarang masuk ke lebih dalam tentang sistem resi gudang. Sebenarnya dia mencoba mengatasi gitu ya, selain dia sebagai instrumen pendukung di PBK tadi. Ini kalau kita bicara petani, produsen atau komoditas, ini biasanya mereka memiliki keterbatasan modal. Akses pembiayaannya juga biasanya terbatas. Punya keterikatan juga dengan pedagang pengumpul gitu ya kalau kita bicara petani produsen. Terkait dengan kualitas barang ini juga biasanya mungkin belum menjadi perhatian yang utama gitu ya untuk bagaimana menghasilkan barang sesuai dengan kualitas, karena pengetahuan atau sensibility tentang pasarnya itu mungkin masih ya sekadarnya aja gitu. Makanya peran pengelola gudang di sistem rasi gudang ini memang cukup penting, termasuk untuk bisa meningkatkan menjadi jembatan ya antara produsen petani dengan pasar gitu ya, sehingga disitulah kualitas itu menjadi salah satu hal yang memang mau tidak mau ya harus terpenuhi gitu. Dan ketika dia berkelompok gitu, nantinya posisi tawar yang lemah ini bisa menjadi berubah gitu. Nah, dari sisi pemerintah sebenarnya tadi untuk sisi pelaku usaha ya ada beberapa manfaat di SRG. Nah, kalau dari sisi pemerintah sebenarnya stok yang terkumpul ini bisa memastikan bahwa menjadi informasi data ya, bahwa data stok itu memang realnya itu sekian. Realnya itu dari mana? Memang itulah yang tersimpan di gudang, tervalidasi dengan diterbitkannya resi gudang. Bahkan kalau sampai ada manipulasi data terhadap resi gudang tersebut, akan ada sanksi pidananya gitu. Nanti saya akan bahas di belakang lebih detail itu. Nah, data itu tidak hanya terkait dengan jumlah, tapi juga posisinya itu ada di mana. Sehingga untuk pemantauan distribusi komoditas ini menjadi lebih clear gitu. Karena ada basis datanya dan data itu diinput langsung dari gudang gitu ya. Sehingga eh, apa namanya kebijakan-kebijakan yang perlu diambil, apakah kita perlu melakukan pengiriman barang misalnya ke daerah yang dari surplus ke minus, atau apakah kita perlu mengambil kebijakan untuk melakukan membuka keran impor misalnya. Kalau ketika impor itu kan tetap harus ada kewajiban serapan dalam negeri. Nah, serapan dalam negerinya ini validitasnya seperti apa nih? Karena dokumen-dokumennya kadang juga ternyata tidak valid ya atau dipalsukan. Nah, disitulah peran resi gudang bisa masuk di sana. Gitu. Dan fluktuasi harga ini bagaimana? Ini yang tadi itu. Jadi mekanisme pasar itu nanti bisa berjalan ketika memang pelaksanaan SRG ini sudah berjalan secara nasional. Jadi tidak hanya di satu dua daerah aja gitu ya. Ketika sudah di nasional, semua bisa melakukan apa? Kalau perlu tunda jual gitu, maka nanti harga pasti akan berpengaruh kan, akan terpengaruh ketika stok memang kurang, pasti harga akan naik. Gitu. Dan akhirnya juga menjadi instrumen dalam pengendalian inflasi. Ini kami juga masuk dalam tim pengendalian inflasi pusat ya yang diturunkan nanti di daerah. Jadi instrumen sistem resi gudang masuk dari salah satu program kerjanya di pengendalian inflasi.